Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainah dan dengan 3 NIM akhir 268. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil ujian saya dan jawaban saya di UTS Matkul Akuntansi Manajemen. Untuk soal yang pertama, uh, di sini kita akan menghitung terkait dengan unit product cost, value of ending stock inventory, dan operating income dari masing-masing divisi. Nah, di sini kita akan menggunakan dua metode. Untuk metode yang pertama, kita akan menggunakan metode absorption costing di divisi meja. Nah, di divisi meja ini kita dari data yang diberikan ada direct material sebesar 35.000, direct labor sebesar 42.000, variable overhead sebesar 27.000, dan fixed overhead sebesar 20.000. Nah, karena kita di sini akan menghitung menggunakan absorption costing, maka fixed overhead eh, dimasukkan untuk menjadi total unit cost-nya. Sehingga total unit cost akan menghasilkan 124.000. Nah, dari total unit cost ini kita akan menghitung ending inventory. Nah, ending inventory itu eh, persediaan barang jadi kita yang belum terjual. Nah, di sini produk yang belum terjual sebesar 12, dikarenakan total unit cost-nya 124.000, jadi 12 dikali 124.000 sehingga menghasilkan 1.488.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung HPP atau COGS. Karena yang terjual sebesar 100, kita akan menghitung 100 dikali 124.000 hingga menghasilkan 12.400.000. Kemudian kita mendapatkan revenue dengan penjualan per bisnisnya itu 150.000 hingga menghasilkan 15 juta. Di sini kita akan mencari operating income-nya. Operating income-nya itu kita dapat dari revenue dikurangi dengan HPP, kemudian dikurangi lagi dengan administrasi. Dikarenakan administrasi di divisi meja ini sebesar 650.000, sehingga 15 juta dikurangi dengan 12.400.000 dikurangi dengan 650.000, sehingga menghasilkan 1.950.000. Selanjutnya ada variable costing. Variable costing ini eh, perhitungannya sebenarnya mirip dengan yang tadi, cuma waktu di penghitungan total unit cost itu kita tidak memakai fixed overhead. Jadi fixed overhead nanti kita hitung sendiri dari data yang ada ini dikurangi dengan fixed overhead menghasilkan total unit cost sebesar 104.000. Nah, dari total unit cost sebesar 104.000 kita akan mendapatkan ending inventory cost dan untuk yang pertama kita akan menghitung ending inventory dulu. Ending inventory yang tadi itu persediaan barang jadinya 12, 12 dikali dengan total unit cost 104.000 menghasilkan 1.248.000. Selanjutnya kita akan menghitung COGS-nya sebesar 100 dikali 104.000, yaitu sebesar 10.400.000. Nah, revenue di sini tetap sama karena kan barang yang dijual jumlahnya sama dan harga jualnya juga sama hingga menghasilkan 15 juta. Untuk operating income-nya kita sebelumnya akan menghitung dulu terkait dengan fixed overhead-nya. Fixed overhead yaitu biaya overhead tadi sebesar 20.000 dikali total barang yang diproduksi sebesar 112. Nah, perbedaan absorption costing dan variable costing itu juga di sini. Eh, karena di sini dikali dengan 112 sehingga menghasilkan 2.240.000. Nah, operating income-nya itu revenue 15 juta dikurangi dengan HPP, dikurangi dengan fixed overhead, kemudian dikurangi dengan administrasi, sehingga menghasilkan operating income 1.710.000. Nah, di variable costing ini termasuk dengan persediaan barang jadi itu langsung dibebankan. Jadi akan menghasilkan income yang lebih sedikit pada laporan keuangan dibanding dengan absorption costing. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang divisi kursi. Untuk yang pertama kita akan menghitung dengan cara absorption costing. Nah,
pada absorption pada divisi kursi itu direct materialnya sebesar 12.000, direct labornya sebesar 21.000, variable overheadnya sebesar 10.000, fixed overheadnya sebesar 9.000, sehingga menghasilkan total unit cost sebesar 52.000. Untuk ending inventory-nya sebesar 27 dikali 52.000 hingga menghasilkan 1.404.000. Kemudian COGS-nya 188 dikali 52.000 sehingga menghasilkan 9.776.000. Kemudian revenue-nya sebesar 12.220.000. Kemudian operating income-nya sebesar 1.924.000. Ini kita dapat dari revenue dikurangi HPP dikurangi dengan administrasi. Untuk variable costing, kita dapat total unit cost sebesar 43.000 karena fixed overhead-nya dikeluarkan, sehingga menghasilkan ending inventory sebesar 1.161.000, COGS-nya sebesar 8.084.000, kemudian fixed overhead sebesar 1.935.000. Ini kita dapat dari total yang diproduksi dikali dengan biaya terkait fixed overhead-nya yaitu 9.000. Nah, kemudian kita akan menghitung terkait operating income-nya. Operating income kita dapat sebesar 1.681, tentunya lebih kecil daripada absorption costing karena termasuk persediaan barang jadinya itu kita hitung sebagai beban terkait dengan fixed rate-nya. Sehingga perhitungannya 12.220.000 dikurangi dengan 8.084.000 dikurangi dengan 1.935.000 dikurangi dengan 520.000 atau administrasinya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu mengapa terdapat perbedaan laba operasi antara kedua metode tersebut? Divisi mana yang paling menguntungkan berdasarkan masing-masing metode? Nah, seperti yang udah saya jelasin tadi, perbedaan laba itu disebabkan karena pada absorption costing, sebagian biaya overhead tetap tertahan dalam persediaan akhir, sehingga tidak dibebankan seluruhnya pada periode berjalan. Nah, sedangkan waktu di variable costing itu semua fixed overhead tetap dibebankan ke periode berjalan meskipun ada sisa persediaan. Nah, dari perhitungan yang telah saya lakukan tadi, tentunya dengan absorption costing itu pasti akan menghasilkan laba yang lebih tinggi karena overhead tidak dibebankan keseluruhan. Jika dibandingkan dengan divisi kursi dan meja, maka divisi yang paling menguntungkan adalah divisi meja dengan absorption costing. Karena tentu saja dengan yang sudah dijelasin tadi, biaya overhead tetap tertahan dalam persediaan akhir, sehingga menghasilkan laba dalam laporan itu lebih tinggi. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, kita akan menghitung terkait dengan average operating assets, margin, turnover, dan ROI dari masing-masing divisi. Untuk yang pertama, kita akan menghitung average operating assets. Nah, average operating assets itu kita dapat dari sebelah sini. Kita dapat dari beginning NBV of assets pada divisi meja, dijumlah dengan ending NBV of assets pada divisi meja, kemudian dibagi dua. Nah, hingga menghasilkan 21.300 ditambah 23.500 dibagi dua. Itu akan menghasilkan 22.400.000. Nah, itu juga perhitungannya sama dengan yang pada divisi kursi itu sama dengan divisi meja, cuma angkanya aja yang beda. Jadi, pada divisi kursi itu akan menghasilkan 18.100.000. Kemudian terkait dengan margin, margin itu kita mengukur keuntungan dari berapa persen keuntungan dari penjualan yang telah dilakukan atau revenue. Jadi perhitungannya kita menghitung terkait dengan operating income-nya atau labanya, yaitu karena di sini kita akan menggunakan absorption costing, jadi 1.950 ini dibagi dengan total revenue-nya. Itu 15 juta akan menghasilkan 13% atau 0,13. Selanjutnya divisi kursi dengan perhitungan yang sama dengan absorption costing 1.924 dibagi dengan total revenue-nya sebesar 12.220 menghasilkan 15,75%.
Kemudian pada turnover ini total revenue kita dibagi dengan 22.400.000 sehingga menghasilkan 0,6.696. Nah, pada divisi kursi dengan perhitungan yang sama, total revenue-nya dibagi dengan 18.100.000 yang menghasilkan 0,6.757. Selanjutnya kita akan menghitung terkait dengan ROI. Nah, ROI ini kita menghitung dengan margin yang udah kita hitung tadi dikali dengan turnovernya yaitu 0,13 atau 13% dikali dengan 0,6696 sehingga menghasilkan 8,7%. Nah, untuk divisi kursi ini akan menghasilkan 10,64%. Untuk pertanyaan selanjutnya itu hitung residual income dengan asumsi cost of capital atau minimum rate of return 10%. Nah, di sini kita RI-nya itu sama dengan operating income dikurangi dengan minimal required rate of return, yaitu 10% tadi, dikali dengan average operating assets yang udah gitu tadi. Nah, untuk perhitungannya, pada yang divisi meja itu kita menghitung dengan operating income-nya sebesar 1.950.000 dikurangi dengan rate of return-nya 10% dikali 22.400.000 yaitu average operating assets. Nah, itu menghasilkan minus RP 290.000 yang disebut dengan rugi residual divisi meja. Selanjutnya pada divisi kursi perhitungannya 1.924.000 atau eh, operating income pada divisi kursi absorption dikurangi dengan 10% dikali 18.100.000 sama dengan di sini laba tidak rugi. Laba residual divisi kursi sebesar 114.000. Nah, divisi mana sih yang harus ditutup? Nah, dari analisa di atas itu ditemukan bahwa income divisi meja lebih besar dari divisi kursi. Nah, namun ada beberapa temuan lain yang telah saya temukan, seperti ROI divisi meja lebih kecil, RI divisi meja negatif, dan margin divisi meja juga lebih kecil. Nah, jika dibandingkan dengan income yang selisihnya juga sangat kecil, maka menurut saya divisi yang perlu ditutup adalah divisi meja. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 terkait dengan analisis cost volume profit. Hitung kontribusi margin per unit dan BEP dalam unit dan rupiah untuk divisi meja. Gunakan unit produksi 112 unit untuk menghitung fixed overhead. Nah, dari data divisi meja kita mendapatkan price sebesar 150.000 dan PC sama dengan direct material plus direct labor plus variable overhead. PC itu dimaksud di sini variable cost sehingga menghasilkan 104.000. Kemudian CM sama dengan price dikurangi variable cost sama dengan 150.000 dikurangi 104.000 menghasilkan CM 46.000. Nah, fixed cost di sini yaitu fixed overhead ditambah fixed administrasi expense, yaitu fixed overhead-nya 20.000 dikali 112 ditambah fixed administrasi expense-nya 650.000. Nah, menghasilkan 2.240.000 ditambah 650.000 sehingga menghasilkan 2.890.000. Kemudian kita akan menghitung BEP per unitnya. Nah, kita menghitung BEP unitnya ini dengan cara total fixed cost-nya itu kita bagi dengan CM-nya. Sehingga 2.890.000 dibagi dengan 46.000 itu akan menghasilkan 62,83. Nah, di hasil ini kita bulatkan ke atas hingga menghasilkan 63 unit. Nah, untuk BIP rupiah ini kita menghitungnya dengan 63 unit ini dikali dengan kita jual eh, di harga berapa, yaitu di harga 150.000 tadi hingga menghasilkan 9.450.000. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jika perusahaan menerbitkan laba sebelum pajak
sebesar 10 juta untuk divisi meja, berapa unit meja yang harus dijual untuk mencapainya. Nah, unit yang harus dijual untuk laba 10 juta. Target unit itu sama dengan total FC plus target laba. Eh, di sini tuh rumusnya cuma ditambahin target laba aja karena jika total FC dibagi CM maka akan menghasilkan BEP. Jadi jika pada bagian atas dijumlahkan target laba, maka perhitungannya akan langsung ketemu. Sehingga rumusnya jadi 2.890.000 ditambah dengan target laba kita tadi yaitu 10 juta dibagi dengan 46.000 sehingga menghasilkan 279,35. Yang kita itu bulatkan ke atas hingga menjadi 280 unit. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, berapa laba atau rugi yang diperoleh? Nah, di sini kita hanya dapat menjual 90 unit itu, maka akan menjadi laba atau rugi sih. 90 unit itu kita kali dengan 46.000. 46.000 ini akan menjadi 4.140.000. Nah, di sini itu menghasilkan laba atau rugi kita tentukan dari sini 4.140.000 ini dikurangi dengan 2.890.000 atau fixed cost-nya sehingga menjadi 1.250.000. Nah, ini kita menghasilkan laba. Untuk selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini terkait dengan keputusan taktis. Keputusan taktis yang dilakukan oleh PT Veteran jika mendapatkan dua tawaran pesanan khusus dari perusahaan lain. Untuk tawaran yang pertama, pesanan 400 unit kursi di harga 57.000, namun akan menimbulkan biaya tambahan sebesar 1 juta untuk membayar lembur. Tawaran kedua adalah pesanan 300 unit kursi di harga 54.000, namun tidak memerlukan biaya lembur tambahan karena masih dalam produksi normal. Nah, perhitungannya dari data yang udah kita dapat tadi, direct material, direct labor, dan variable overhead kita jumlahkan menghasilkan 43.000. Nah, dari hasil ini kita hitung dari tawaran satu. Tawaran satu itu kita menghitung 400 unit dengan harga masing-masing 57.000 tambah biaya lembur. Nah, kontribusi per unitnya yaitu 57.000 dikurangi 43.000 itu akan menghasilkan 14.000. Nah, total kontribusinya itu 400 unitnya dikali dengan kontribusi per unitnya sehingga menghasilkan 5.600.000. Karena tadi ada biaya tambahan atau biaya lembur itu dengan nominal 1 juta, maka total kontribusi dikurangi dengan biaya tambahan akan menghasilkan laba bersih sebesar 4.600.000. Kemudian pada tawaran 2 itu 300 unit dengan harga per unitnya 54.000 tanpa biaya lembur. Itu kontribusi per unitnya 54.000 dikurangi dengan 43.000 sehingga menghasilkan 11.000. Nah, total kontribusi itu 300 unitnya dikali dengan 11.000 yaitu menghasilkan 3.300.000. Nah, di sini tidak dikurangi apapun karena di sini tidak ada biaya yang lainnya. Jadi laba bersih pada tawaran kedua adalah 3.300.000. Nah, jika dibandingkan dengan tawaran pertama, tentunya tawaran pertama itu lebih menguntungkan karena mempunyai laba bersih sebesar 4.600.000 dan tawaran dua hanya memiliki laba bersih sebesar 3.300.000. Nah, sekian untuk penjelasan soal UTS. Untuk penjelasan jawaban soal UTS dari saya, untuk kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.